Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Jihad rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat ini kita baru saja selesai menunaikan solat subuh berjamaah dan tentunya masih dalam menjalankan kewajiban kita di Ramadan tahun ini, yaitu ibadah siyam atau puasa yang lebih kurang seminggu lagi akan berakhir. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah subuh yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Artinya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi dari hadis ini secara umum bisa kita ketahui iman itu akan semakin kuat kalau kita taat, dan dia akan lemah kalau kita banyak berbuat maksiat. Maka perlu kita ketahui secara terperinci apa saja yang dapat menguatkan iman. Atau kalau iman itu diibaratkan dengan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, apa pupuk yang harus kita taburkan agar tanaman yang bernama iman itu tumbuh subur, berurat, berakar di dalam hati kita, keyakinan kepada Allah semakin teguh. Apa harus kita lakukan? Kata para ulama, ada 5 setidak-tidaknya pupuk iman tersebut agar iman itu semakin kuat, keyakinan di hati kepada Allah semakin kokoh. Yang pertama, pupuk iman itu adalah amal soleh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau rajin membaca Quran, basuh itu setiap kata-kata amanu hampir selalu diiringi dengan kalimat wa amilus solihat. Amanu artinya beriman, wa amilus solihat beramal soleh. Maka pupuk iman yang pertama itu adalah amal soleh. Buya Amka dalam bukunya yang berjudul Kesepaduan Antara Iman dan Amal Soleh mengatakan, iman saja kalau tak ada amal soleh itu sama juga bohong, kata Buya Amka. Amal soleh saja tapi tak dari iman, tak dinilai oleh Allah. Maka kedua-duanya itu saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana yang satu merupakan bukti daripada yang lain. Bukti berimannya seseorang, dia beramal soleh. Amal soleh yang benar didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal soleh yang paling utama itu adalah kewajiban kita beribadah kepada Allah,
yang disebut dengan istilah ibadah mahdoh. Salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran misalnya, itu adalah ibadah mahdoh, amal soleh yang utama sebagai tulang punggung daripada kekuatan iman yang ada di hati kita. Bagaimana pun tak boleh kita meninggalkan solat 5 waktu, karena solat 5 waktu itu adalah benteng komunikasi terakhir antara seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalur komunikasi ini diputus atau tak mau kita mengerjakan solat, maka kita berarti menjauhi Allah, dan kalau kita menjauhi Allah, Allah pun juga menjauhi kita. Tetapi kalau kita dekat kepada Allah, Allah juga akan mendekat kepada kita. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah engkau kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah engkau terhadap nikmatku, jangan engkau kufur terhadap nikmatku, kata Allah. Jadi Bapak dan Ibu, pupuk iman yang pertama itu amal saleh. Kalau you mengaku seorang mukmin, tampakkan dalam kehidupan ini kita banyak berbuat kebaikan yang disebut oleh Al-Quran dengan amal saleh. Bahkan kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi yang lain, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, dan akhlak itu merupakan perwujudan dari amal soleh yang kita sebutkan tadi. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama. Yang kedua, pupuk iman itu adalah ilmu. Orang-orang bijak mengatakan iman tanpa ilmu buta. Ilmu tanpa iman tidak terarah hidup ini. Bahkan ada orang-orang bijak lain mengatakan dengan iman hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Ini yang perlu kita ingat, bahwa iman itu harus diperkuat dengan ilmu. Secara khusus ilmunya ilmu agama, mendalami pengetahuan agama, lalu kita amalkan apa yang telah kita ketahui tersebut. Ini akan menguatkan iman. Secara umum, ilmu apapun juga yang bermanfaat untuk kehidupan ini dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka ilmu yang seperti inilah yang selalu kita tuntut dalam hidup, sehingga hidup kita menjadi terarah karena ilmu dapat menguatkan iman. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Nabi menyuruh kita untuk membaca. Artinya apa? Buka jendela ilmu, buka ilmu pengetahuan, hilangkan kebodohan dari pikiran kita, asah akal dan kecerdasan, sehingga melahirkan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia hidup di dunia dengan ilmu, ingin bahagia hidup di akhirat dengan ilmu, ingin bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu disetarakan pahalanya oleh Allah dengan orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, mempertaruhkan nyawanya untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Maka menuntut ilmu pahalanya disetarakan dengan jihad. Rasulullah mengatakan, man kharaja min baitihi litalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu atau meninggalkan kampung alamannya untuk menuntut ilmu, berarti dia berada di jalan Allah. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya atau sampai dia balik lagi ke kampungnya.
Begini tingginya nilai menuntut ilmu, dan ilmu itu dapat menguatkan iman. Sejak kapan belajar itu dimulai? Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat, dari kecil sampai dewasa, bahkan sejak mulai kita hidup sampai kehidupan ini kita tinggalkan, maka selama itulah kita harus menuntut ilmu. Kalau kata orang barat, long life education, belajar seumur hidup, pendidikan sepanjang hayat. Ini yang harus kita lakukan bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya ilmu itu menjadi bagian dari diri kita, dan kita beramal dengan ilmu sehingga iman menjadi semakin kuat di hati ini. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar setelah tua bagai mengukir di atas air. Artinya apa? Ketika kecil, ketika remaja, potensi akal dan otak kita untuk menyerap ilmu sangat tinggi. Sedangkan kalau sudah tua, potensi akal dan kemampuan intelijen seseorang semakin menurun. Maka kalau belajar ketika tua, bak mengukir di atas air, sulit masuknya ke dalam pikiran ini. Maka kepada anak-anak kami, para remaja dan pemuda, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, belajarlah dari sekarang, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, dalami pengetahuan seluas-luasnya, sehingga menjadi seseorang yang alim, menjadi seorang pakar, menjadi seseorang yang cerdas dalam suatu bidang tertentu, dari luasnya bidang kehidupan ilmu dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang berbahagia, Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ dalam ceramahnya mengatakan, belajarlah di waktu pagi, bekerjalah ketika siang, tidurlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Apa maksudnya? Belajar di waktu pagi ketika masih muda, gunakan masa muda untuk menuntut ilmu. Bekerja di waktu siang setelah dewasa. Kalau kita berilmu di masa muda, maka pekerjaan akan mudah dicari, pekerjaan akan mudah dilalui. Namun kalau waktu remaja, waktu kecil tak mau belajar, setelah dewasa pun apa yang hendak dikerjakan sulit mendapat pekerjaan yang layak, karena tidak ada skill, tidak ada keterampilan, tidak ada ilmu, tidak ada wawasan, sehingga bekerja pun sulit. Kalau ketika dewasa tak bekerja, tidur di waktu malam pun akan susah. Artinya apa? Setelah meninggal dunia nanti, apa yang akan kita terima? Kiriman pahala tidak ada dari orang yang hidup yang kita tunjuk ajari. Mereka semua tidak ingat lagi kepada kita. Tapi kalau kita meninggalkan amal soleh, kita ajarkan sebuah ilmu, selama ilmu itu diamalkan oleh orang yang menerima, maka selama itu pula kita mendapatkan kiriman pahala. Kalau ketika remaja dan dewasa kita banyak menabur jasa-jasa baik, maka itulah yang akan menjadi pahala yang tiada putus-putusnya. Ibaratnya orang telah pensiun, dia selalu menerima bahagian dari akibat pekerjaannya ketika dinas, sehingga dia tetap mendapatkan limpahan pahala walaupun sudah tertidur di liang lahat. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang saya hormati, tuntutlah ilmu, jangan bosan-bosan belajar, jangan bosan-bosan menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pupuk iman itu kata para ulama adalah taubat. Apa itu taubat? Kembali kepada jalan yang benar setelah jalan itu ditinggalkan, baik karena sengaja atau tidak sengaja. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah, itu adalah sekurang-kurangnya taubat. Jadi taubat yang paling kecil, paling minimal itu adalah kita mengucapkan memohon ampun kepada Allah, membaca istighfar. Astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau ada juga kalimat istighfar yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dalam kalimat itu tertera kalimat permohonan ampun atas segala dosa. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim wa min kulli ma'siyatin saghiran wa kabiran, zahiran wa batinan, sirran wa ja'aran, qawlan wa fi'lan, amdan wa khata'an. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Agung, dari segala dosa besar, dari segala maksiat yang pernah aku lakukan, baik kecil maupun besar, baik perkataan maupun perbuatan, baik tersembunyi maupun nyata, baik yang masih teringat atau yang telah lupa. Ampunilah dosaku semuanya ya Allah. Itu makna kalimat istighfar yang baru saja kita bacakan tadi. Jadi Bapak dan Ibu, sudah sering disampaikan oleh para ulama, salah satu amalan penduduk surga ketika dia masih di dunia adalah gemar beristighfar, terutama pada waktu subuh atau pada waktu pagi, pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah atau beristighfar. Jadi Bapak Ibu, pagi setelah makan sahur sebelum kita pergi ke masjid untuk sholat subuh, kalau masih ada waktu sejenak, gunakan waktu sejenak itu untuk membaca istighfar. Karena beristighfar di waktu sahur, di waktu subuh, di waktu pagi itu adalah amalan penduduk surga ketika dia masih hidup di atas dunia ini. Kalau lain kita amalkan, mudah-mudahan itu patando, nanti kita akan masuk surga sadonyo, insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi yang ketiga pupuk iman itu adalah taubat. Sekurang-kurang taubat, membaca istighfar, astaghfirullahal azim. Kemudian yang keempat pupuk iman itu kata para ulama yaitu zikrullah, zikir atau mengingat Allah. Bagaimana cara berzikir? Sebut nama Allah dan ingat Allah ketika menyebut namanya itu. Zikir berasal dari kata zakara yazkuru. Maknanya adalah mengingat atau menyebut. Orang yang menyebut sesuatu tandanya dia ingat dengan yang ia sebut. Orang yang mengingat sesuatu biasanya dia sebutkan apa yang ia ingat. Kalau kita menyebut nama Allah berarti kita ingat kepada Allah. Hafal dek kita Pak Asmaul Husna. Jadikan itu zikir kita. Baik zikir secara lisan maupun zikir di dalam hati. Baca nama-nama Allah, itu akan menyuburkan iman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, sampai 99. Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Nah, ini adalah Asmaul Husna. Itu bisa dijadikan zikir. Kita sebut nama Allah, kita resapi makna dari nama-nama Allah yang kita sebut tersebut. Bisa juga berzikir itu dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat-kalimat yang baik yang mengingatkan kita akan keagungan dan kebesaran Allah. Ada namanya kalimat tasbih subhanallah. Ada namanya kalimat tahmid alhamdulillah. Ada namanya kalimat tahlil la ilaha illallah. Ada namanya kalimat takbir Allahu akbar. Ada namanya kalimat istighfar astaghfirullahal azim. Ada namanya kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada kalimat yang mengungkapkan kekaguman dan rasa takjub akan kebesaran kekuasaan Allah. Masya Allah. Ada namanya kalimat istirja, mengembalikan sesuatu kepada Allah karena Allah telah mengambilnya. Bacaannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi banyak kalimat-kalimat thayyibah itu. Kalau salah satunya, apalagi semuanya, kita baca secara berulang-ulang dan kita resapi makna yang kita baca itu. Itulah yang disebut dengan zikir. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir dengan lidah, zikir dengan hati, dan zikir dengan perbuatan, menjauhi yang mungkar dan mengerjakan yang ma'ruf. Ini yang keempat. Terakhir yang kelima, pupuk iman itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran atau qiraatul Quran, bacaan-bacaan Al-Quran.
Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak, saya yakin kita yang hadir di masjid ini insya Allah selama bulan suci Ramadan tahun ini setidak-tidaknya pasti kita membaca Al-Quran. Mungkin ada yang sudah khatam, mungkin ada yang hampir khatam, mungkin ada yang masih separuh, mungkin ada yang masih seperempat. Namun semuanya itu jangan menghentikan langkah kita untuk tetap terus membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat hati sekaligus penyubur iman di hati kita ini. Kalau rasa-rasanya kita malas beribadah, mungkin itu pertanda bahwa iman kita mulai lemah. Maka dikuatkan kembali dengan melakukan yang 5 tersebut. Yang pertama, perbanyak amal soleh. Yang kedua, tuntut ilmu pengetahuan, rajin belajar mendengarkan nasihat orang-orang alim. Kemudian yang ketiga, beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Lalu yang keempat, memperbanyak zikir atau mengingat Allah. Dan yang kelima, tilawatil Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itulah 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menyuburkan iman di hati ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir subuh ini mampu mengamalkan yang 5 ini sehingga keyakinan kita kepada Allah semakin kuat dan kokoh. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.